Fir'aun ya. Bisa lah. Bisa lah. Siapa tahu ya. Nah ini tentu masalah. Ini saya berharap juga saya berharap kita nyatukan frekuensi bahwa ini masalah umat. Ini masalah umat yang bisa saja kita ada di dalamnya, atau bisa saja ini anak-anak kita nanti yang ada di dalamnya. Ya kan? Saudara-saudara kita, teman-teman kita ada di dalamnya ini masalah-masalah ini. Dan naudzubillah kalau ini anak-anak kita kan. Ini menjadi ini masalah. Ini pun banyak orang yang cuek. Ini ya sudahlah, ini resiko globalisasi, begitu jawabnya ya. Ini resiko globalisasi. Tapi bahwa kada fakru ayyakuna kufron, ini untuk menanggulanginya tugas kita bersama. Maka aslinya ini masalah kita bersama. Dan peringatan Allah di ayat ini adalah peringatan untuk kita semua. Ella juga termasuk ini. Ella juga termasuk diperintahkan di ayat ini. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfikunaha tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsharun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sing adol Pepsodent dan kawan-kawan tadi, Coca-Cola dan tadi, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Kalau kristenisasi jelas, waktunya ngaji, tayangkan TV yang bagus-bagus, sehingga anak-anak malas ngaji, betul nggak? Ya kan? Supaya ngaji dia, supaya silaturahim di di hari raya, dia naik pagelaran dangdutan, pilih dangdutan ini kok silaturahim nih di tempat-tempat wisata, ya enggak? Dananya dari mana? Nah, seharusnya kita mikir enggak begitu? Selama ini mikir enggak? Banyak orang yang tidak. Justru kita ikut menikmatinya kadang-kadang. Ya kan? Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka. Dan mereka akan dikalahkan dan mereka akan dikalahkan. Siapa yang akan mengalahkannya? Orang yang punya pemikiran seperti ini saat ini. Kita yang memulainya untuk mengalahkan mereka. Itu. Marilah kita bagian dari itu. Cah Kebumen, kerudungnya biru, ayo mikir. Ya, kita bagian yang akan mengalahkannya. Yuk, dimulai dari sini. Kita satukan frekuensi. Ini masalah umat. Allah sudah menyampaikan ini loh. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan. Dengan catatan jadi sesalan itu kalau mereka dikalahkan. Nah, siapa yang mengalahkan? Kita. Yang mengalahkan kita. Dengan catatan lagi, kalau kita hatinya terpanggil. Kalau hatinya cuek, tidak akan mengalahkan sampai kapanpun. Saya mengajak
Apa bisa? Nggak mungkin sekarang. Oke, nggak mungkin saya. Tapi kalau nggak setat sekarang, kapan memulainya? Setidak-tidaknya kita setat sekarang, nanti adik-adik kita, anak-anak kita meneruskannya. Betul tidak? Ya kan? Kalau anak-anak kita baru yang setat, ya kalau mereka berani, wong bapaknya nggak berani. Ya, bapaknya aja nggak berani. Masa anaknya mau berani? Nah, orang-orang yang begitu nanti akan ke jahanam, mereka akan kembali, akan dikumpulkan. Loh, mereka akan ke jahanam, jangan-jangan kita ketut karena kita hadir di tengah-tengah silaturahim, kemudian ada pegelaran, kita hadir. Ya, di tengah-tengah mereka menggencarkan menjual produknya, kita mengelarisinya. Berarti kita hadir kan? Alhamdulillah min. Pernah berpikir sampai sini teman-teman? Pernah berbincang-bincang diskusi dengan teman-temanmu seperti ini? Atau tak terpikir sama sekali? Anu ya, connect ya. Connect dengan yang saya sampaikan tak? Nah, ini masalah umat. Ini masalah umat. Alhamdulillah yuk kalau hari ini, siang ini, kita mendapatkan informasi ini. Ini ilmu dari Allah ini ya. Ini ilmu dari Allah. Alhamdulillah ya. Yang ini kita dapat peringatan. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang ikut berkumpul nanti. Dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Naudzubillah kalau kita sampai ikut berkumpul. Naudzubillah naudzubillah. Berikutnya ini juga peringatan untuk introspeksi. Ini pesantren introspeksi. Okasionalnya, ruqyah Islamiyah Mahadiyahnya, amaliyahnya, khidmahnya, takzim dan tabaruknya. Ini kayaknya apa ya? Kayaknya terdegradasi lah gitu ya. Ini untuk introspeksi. Lupa Rasulullah memulai dakwahnya itu juga jadi entrepreneurship dulu. Kemudian Yai Hasyim Asy'ari mendirikan NU, juga mendirikan Nahdlatul Ulama dulu. Yai Hasyim Asy'ari mendidik santri-santrinya, dia nandur di sawah. Dan ini lupa. Pesantren sekarang itu masak dimasakkan, nyuci dilondrekan. Ya, masalah betul. Iya, akhirnya tercipta santri-santri manja, pengen ikut, orang tua juga mendukung, anaknya dimanja-manja nih, masak dhewe ra oleh. Ya, nyuci dilondrek nih karo anu wong tuane. Ya Allah. Malah sing kebablasan neh. Santri kuliah metu ya ora, tugas metu ya ora, digawani motor wong omah. Lha kuwi lek karo wong tuane ra diizingi dolan arep ngopo? Umpamane sekolah nek madrasah aliyah. Aliyah kulon kono.
kamare kene digawani motor karo wong tuane. Masuk akal enggak? Ada enggak santri begitu? Di Almuntas dulu ada. Di wong tuane datang, tuh, Pak, wong putrane jenengan pergi ke sekolah iki berangkang ora ono 5 menit. Kok gawani motor iki pancen kok pengen kok dolan iki anakmu aku. Lele di motor lek ora dingin dolan dia apa wong sekolah yo berangkat ora ono 5 menit. Ya kan? Ngono ki digawani ku banget enggak? Itu anu apa namanya kemanjaan orang tua yang kadang-kadang perlu kita beri pencerahan. Inilah dunia tantangan kita sekarang ini. Jadi vokasionalnya begitu, begitu. Nah, belum ruhiyah, ruh Islamnya, ruh santrinya. Kalau ruhiyah ma'hadiyah itu ya ruh santri. Ini tentu introspeksi bagi kita. Aja turu leci, tak elengke leci. Leci. Aja turu leci. Apalagi hikmahnya ini rendah. Hikmahnya rendah. Kita bicara bagaimana pondok dijadikan tempat kosan. Ya, kita bicara bagaimana pondok ini nilainya terdegradasi karena ada sekolahan dan seterusnya. Nilai hikmahnya ini peringatan untuk introspeksi, apalagi takdim dan tabaruk. Wah, karena liberalisasi dan sekularisasi sudah ini betul-betul terdegradasi. Ini juga peringatan buat kita. Ini sekaligus sekaligus membuktikan bahwa jalan yang sedang ditempuh ini kurang pas oleh mayoritas ini sedang tidak pas. Ini bukti. Kalau tadi peringatan, ini testimoni realita ini bahwa ada sesuatu yang tidak pas. Nek sing diomong ini percaya silahkan, tapi ini bukti. Nah, gitu kan. Pendidikan Indonesia tertinggal 50 tahun. Kalau pendidikannya tertinggal berarti Indonesia kemajuannya tertinggal enggak? Padahal mayoritas umat Islam dan terbesar di dunia. Ini juga realita kehidupan yang saya berharap jenengan juga tergerak untuk ikut memikirkannya. Ini juga merupakan bukti untuk memperkuat ini. Nah, maka mari kita buat solusinya. Mari kita buat solusinya. Kita cari jalan keluarnya. Hidup itu kalau bisa membantu menyelesaikan masalah, jangan menambah masalah. Iya, aku nasihati baik. Hidup itu seharusnya ikut menyelesaikan masalah, jangan jadilah problem solving, jangan jadi problem. Nah, gitu. Sekalipun masih muda loh, Val, boleh seawal mungkin menjadi problem solving. Nah, gimana nih caranya? Yuk ikhtiar bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'aunillah kita ikhtiar bareng. Oke? Siap? Ikhtiar bareng. Bismillah lagi Bu Fitri. Orang guyu lagi. Bismillah. Ya awake dhewe ana sing cepet mlakune, ana sing alon
alon iki wis delok ya. Ana sing alon-alon, ana sing tertinggal. Ya sing gede-gede anu sabar karo ngenteni. Ning lek ketinggalan ya aja mutung, yo nututi. Nah, gitu kan? Sing dom ayo bareng-bareng. Wis, wingi wis. Engko memang ada yang memang ada orang komentar nyalah-nyalahke wong beda pendapat. Ya wis, kita tik kotu binaf si tik kotu binaf pede pada jalan kita wong awake dhewe mung wis dasar pemikirane wis ya, peringatane wis kan realita juga sudah kita lihat. Masa dilokne wong wis grogi sih? Kan gitu kan? Orang itu kalau sudah punya dasar pemikiran yang kuat, dilok nih wong ora gampang grogi. Wong sing gampang grogi itu apabila melaku nggak punya dasar. Gitu. Akhirnya wonge kaya air di atas daun talas, angin ngalor angin itu karena tidak punya dasar. Ampas punya dasar nih, ya. Dan sekarang sudah terbukti banyak pesantren yang ikut kan? Entrepreneur, ya dah, sudah terbukti. Maka jangan ragu lagi. 5 tahun yang lalu santri Al-Mumtaz boleh grogi. Saya santri berapa tahun yang lalu? Ini Mas Azhari kemana nih? Hah? Ikut di grup berapa? Oh, Mbak Isti kemana nih? Oh ada, Mbak Hafida ada. Sampai mengalami di generasi 2, generasi 3 mana ini? Generasi 3 mana nih? Wah habis. Generasi 4 mana nih? Ngacung. Oh itu generasi 4. Kalian mungkin mengalami apa kontradiksi antar ustadz sendiri di dalam Al-Mumtaz, betul? Mereka tidak jarang menjelek-jelekan sendiri di dalam Al-Mumtaz, betul? Ya, mereka mengkritik saya karena katanya jalannya berbeda dengan yang lain, salah dan seterusnya. Mereka nggak setuju, betul? Di era itu boleh. Di era itu boleh. Sekarang kok masih begitu, goblok. Ya. Di sekarang kok masih begitu, gitu. Goblok. Oke, dulu belum ada buktinya. Ya kan? Sekarang pesantren-pesantren sudah mengikuti loh. 22 pesantren sedih mengikuti loh. Ya. Dan itu gak gemen-gemen pesantren-pesantren besar loh. Bahkan mana MBS Prambanan itu nyalip kita. Bumpesnya itu pendapatannya sekarang ini per tahun 5 miliar. Pendapatan besi per tahun. Al-Imdad itu per bulannya sekarang ini 100 sekian juta. Pagi itu tahun waktu mereka setatnya belakangan. Al-Mumtaz yang merintis. Mereka ngikut saudara-saudara. Pesantren mereka lebih duluan daripada kita. Ali Maksum itu sebelum kemerdekaan. Sekarang ngikut. Ya, As-Salafiyah itu sebelum kemerdekaan, walaupun sekarang kebangkitan kembali. Si orang percaya, maka ayo tingkot binaf apa itu? PD. Dilokne wong yes man. Lagi sampean lek dilokne wong kok terus kemudian grogi, terus ngalih kadirul istiqol ngalamatul konyol itu gambarannya kayak yo wis disindir karo cerita-cerita Al-Qur'an.
kalau dalam pendidikan itu Allah sering mencontohkan dengan seorang tokoh yang namanya siapa dalam Al-Quran itu? Apa? Kalau urusan pendidikan yang dicontohkan sering siapa? Luqman Al-Hakim. Ada salah satu contoh cerita dalam Al-Hakim, ini yang gambarnya ini. Apa tulisan? Kok mati lagi gimana Pak? Malah, Masya Allah, kok ketinggalan zaman Pak? Bagaimana itu? Sinyal Pak. Urusan sinyal. Jadi sinyal kita boleh bareng, tapi sinyal handphone tetap tertinggal. Iya, ingat ini. Ini pertemuan berikutnya sebaiknya sudah teratasi ya Pak Nendang ya. Atau pakai anu aja, pakai apa? Pakai proyektor saja. Belum kembali. Masih realita. Berarti tertinggal. Emang aku mencerita tahu berarti ya. Oke, sambil menunggu, saya minta pendapat dari apa yang sudah jenengan baca. Itu cocok ora kira-kira kalau lintas kira-kira. Pak Rangga, coba Pak Rangga. Yang jenengan baca tadi ya. Apa pendapatmu? Itu karena dari saya dalam kekuatan organisasi jelas seperti yang sudah dari satu harus adanya keteladanan seorang pemimpin. Kemudian dari pemimpin yang teladan itu harus ada anggotanya yang ketaatan anggota. Kemudian harus jelas tujuan dan juga kesatuan dalam satu organisasi agar menjadi satu kesatuan yang menuju dalam satu tujuan bersama. Dan juga harus kita diwajibkan untuk selalu optimal dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pun termasuk dalam organisasi. Menawa sing wong anyar iso berpendapat. Mbak Feni. Salah apa kok astagfirullah? Pertama harus totalitas terus harus punya job desk yang kata ini saya punya ini kalau ini mendapatkan harus bisa dipercaya harus tanggung jawab. Ya Mbak Nuri.
Ulang. Organisasi itu dijalankan dengan konsisten akan lebih apa tadi? Efektif. Oke, Mbak Kamel. Nah, Mas Wildan. Saya di dalam organisasi itu hanya sebagai orang-orang dalamnya dan dipimpin oleh orang dengan ajaran pimpinan hingga organisasi itu akan membawa tujuan yang dibentuk dalam organisasi. Oke. Di dalam ayo kita mencari solusi, ayo kita membuat solusi, itu Al-Mumtaz membuat grand idea. Ide dasar. Ide dasarnya nomor 1, lembaga pondok pesantren Al-Mumtaz yang li'ila'i kalimatillah dan menjadi hebat karena sistem. Ini ya bunyinya sambilan. Lembaga dalam kurung PP Al-Mumtaz yang li'ila'i kalimatillah dan menjadi hebat karena sistem. Mas Jaki, tolong papan dari luar. Saya di dalam keterangan itu memberi syarah begini. Li'ila'i kalimatillah bagi lembaga Islam itu hukumnya wajib. Orang bertanya dulu ya, mau li'ila'i kalimatillah? What the meaning li'ila'i kalimatillah? Artinya meninggikan kalimat Allah, agama Allah, asma Allah, gitu ya. Li'ila'i kalimatillah bagi lembaga Islam itu hukumnya wajib. Gendang kita apa Mas? Ini. Li'ila'i kalimatillah bagi lembaga Islam itu hukumnya wajib. Lembaga Islam yang asal jalan itu memalukan Islam. Li'ila'i kalimatillah itu berarti maju, bonafit, favorit, membanggakan. Untuk meraih itu maka harus dikelola secara profesional dan serius. Sepakat?
ada asar dari Sayyidina Umar bin. Ini ada tafsir Jil. Oh, maksud ya. Turun. La islama illa di jamaatin. Nih, walaupun ada hadis yang langsung la islama illa biquwah wala quwata illa di jamaah wala jama'ata illa bil imarah illa wala imarata illa bi ta'ah wala ta'ata illa billah, kayak begitu. Tapi yang lebih masyhur innahu la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'ah. Itu yang masyhur. Ini an Umar bin Khattab. Ada yang tulisan Arabnya lebih jelek daripada saya? Malu ya. Padahal aku sudah nulis segera gitu gimana. Man hasana khotuhan hasana dari sini. Mbak Hamida, bagus tak tulisannya? Buatin baju melek gitu. Dan tahniah. Pak Dina boleh apa ini? Oh, takdiran dan jadi. Nggak mak, jalan. Mungkin dia. Tak represi. Masuk orang. Di stop sharing nih.
diapakan? Innahu sesungguhnya itu ada kata ad. Nah, semua diskusi apa? Rapat tulisannya apa Nas? Ada pejabat apa Nas? Apa? Apa? Dapat apa? Kayaknya diskusi ya kalau Aziza atau Nisa barang. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan atau sebelumnya mungkin ingin bertanya dari yang dibaca itu. Masuk Pak? Diselesaikan Pak? Jangan didiamkan. Yang berlanjut oleh didiamkan. Atau stop saja. Stop jaring dulu. Ini stopnya aja ya. Bila aja ya. Terus. Beda. Di situ keluar ya. Berarti handphone gue Pak. Masuk. Enggak. Maksudnya antara itu dengan ini. Ini yang ditulis itu adalah salah satu dasar kenapa ada tulisan lembaga Al-Mumtaz yang li'i'la'i kalimatillah dan menjadi hebat karena sistem. Itu artinya la islama illa biquwwah. Islam itu tidak akan kuat. Atau Islam itu tidak akan maju, tidak akan hebat kecuali dengan kekuatan. La islama illa biquwwah. Islam itu nggak akan maju, nggak akan tercipta li'i'la'i kalimatillah kecuali dengan kekuatan. Dalam tanda petik tentu bukan kekuatan fisik. Tapi kekuatan itu tercipta apabila ada kebersamaan, ada jamaah,
ada organisasi, ada lembaga-lembaga. Jamaah itu tidak akan kuat kalau tidak ada imaroh, pemimpin. Maka harus membentuk struktur tuh. Harus membentuk struktur. Nah, pemimpin itu bahasa lainnya adalah khalifah. Pemimpin itu bahasa lainnya khalifah. Maka hadis atau asar ini sering disalahartikan menjadi dasar perjuangan untuk khilafah Islamiyah dulu. Ya, sering disalahartikan ke sana. Padahal bukan untuk itu sebenarnya. Tapi bahwa di dalam pergerakan ini butuh jamaah yang diatur, nanti penekanannya tambahannya ada yang dengan bahasa tadi. Itu maka saya bilang imarah dalam arti pemimpin adalah dalam tanda petik. Karena ada pemimpin individual, ada pemimpin kolektif, dan seterusnya. Nah, pemimpin itu nggak akan ada gunanya, juga nggak akan jadi kuat kalau kemudian tidak ditaati. Nah, kalau pemimpin ini bersifat individual, maka yang ditaati adalah individualnya. Tapi kalau bersama pemimpin ini dalam arti kepengurusan yang kita pilih bersama, maka kemudian membuat nizam, membuat aturan bersama, membuat tata organisasi bersama, semacam membuat undang-undang bersama, membuat ART bersama, membuat PDPRT bersama, tembung-tembung itu ngerti kan? Membuat konon bersama, membuat konon asasiyah bersama, membuat aturan main bersama. Dan Al-Mumtaz mencoba untuk membuat aturan main itu, yaitu berupa sistem, mulai dari Grand Idea dan seterusnya. Jadi kita mencoba untuk mencari benang merah bersama, sisik milik bersama, sesuatu yang kita coba sepakati bersama untuk mencari jalan keluar, mencari solusi dari persoalan-persoalan yang tadi sudah kita munculkan. Makanya ini harus bisa sampaikan, dengan setuju atau tidak, kemudian ada kritik, ada masukan atau tidak, atau ada yang tidak setuju, monggo. Tapi kalau sudah setuju sekarang, jangan di belakang loh ya nanti ininya ya. Kalau sekarang setuju, oke setuju. Kalau tidak, jangan di belakang. Main belakang itu sudah lama. Sekarang sudah tidak waktunya lagi ini main belakang. Sekarang main depan. Ya. Setuju, tidak. Kalau setuju, kemudian kita konsisten. Ya. Kita konsisten. Kita buat aturan bersama nih di Al-Mumtaz. Buat aturan bersama. Nah, nanti aturan bersama itu kita sepakati, kemudian kita taati. Bukan berdasarkan pribadi khairannya. Karena saya berharap ajakan ini berlaku terus-menerus. Tidak hanya selama saya ada. Ya, kalau ketaatanmu sama khairon,
Khairan itu manusiawi, yang pada suatu ketika ada kesalahan juga, betul tidak? Ya. Tapi kalau nizam yang kita sepakati, kita berharap tidak akan salah. Tapi kalau ketaatan pada individu khairan itu jelas insanu makhluk kotok wanisian dan nisyan kotoknya banyak sekali. Kalau nanti yang terjadi itu begitu khairan melakukan kesalahan, maka Anda akan mengadakan pemberontakan. Betul tidak? Tapi kalau kita mencoba membuat kesepakatan bersama dalam sebuah nizam konun, maka yang kita taati adalah konun. Yang kita taati konun. Yuk kita menyusun sebuah kebenaran-kebenaran yang akan kita lakukan. Terus kita susun dalam sebuah aturan bersama. Namanya nizam. Hak yang dinizamkan. Nah, hak yang dinizamkan. Nah, itu ada dalam konteks yang diasarkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajah yang jenengan baca tadi. Al-haqqu ila nizamin yaglibuhu al-batil binizam. Ayo Fal, aja dulu Fal. Sing putri ada yang dulu lagi. Nah gitu. Hak yang tidak terorganisir dengan baik, maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, terorganisir itu tata organisasi. Aturan organisasi yang baik ditaati bersama. Bil imarah, kemudian wala imana. Imarah itu nizam bersama itu tadi. Imarah. Jadi di situ ada goal yang ingin dicapai. Namanya bisa target, bisa macam-macam lah, ada tujuan bersama. Kemudian di situ dibuat target. Ada baiknya juga di situ dibuat uraian kegiatan. Kemudian di sana ada indikator keberhasilan. Di sana ada targetnya. Di sana ada langkah-langkah pelaksanaannya. Terus di sana ada job description-nya, pembagian tugasnya. Pembagian tugasnya tentu kalau bisa berdasarkan the right mind on the right job on the right place, gitu kan? Jadi bagi sesuai dengan kapasitinya masing-masing gitu. Nah kemudian mereka melaksanakan dengan penuh komitmen melaksanakan tugasnya dengan tuntas, dengan totalitas, dengan tuntas. Maka kita mengajak di Al-Mumtaz itu, iya Mas Fatih, kerja di Al-Mumtaz, moto kerja di Al-Mumtaz, nah gitu. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, insya Allah hasil mumtaz. 5, pokoknya 5 jari dia. Salam 5 jari. Moto Al-Mumtaz, Perilaku Islami, berhaji, jadi berprestasi, mandiri. 5, pokoknya salam 5 jari. Itu, jadi inilah maka kita membuat lembaga ini harus bonafit, harus maju, kita kelola serius. Oh, dulu saya diolok-olok ke nyambi di tempat lain, kalau ngulang di tempat lain dan harus full di Al-Mumtaz, kemudian gitu, ada rena-rena itu. Dan
Dan akibatnya sekarang juga resiko. Kerja full di Al-Mumtaz, pilih dometu, sehalnya betah itu sore. Ya resiko, tapi pada saatnya pasti nanti akan ketemu, yakin lah. Nah, hanya siapa yang sabar di dalam proses ini, ya, siapa yang sabar di dalam proses ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih banyak. Tapi ya sekarang banyak yang tidak kuat, itu resiko, jelas segala perjuangan ada resikonya ya, pasti. Resikonya ada yang kan. Jadi sepakat kita jadi lembaga pendidikan yang maju, bonafit, favorit, bahwa konsekuensi loh. Kita harus serius loh. Siap? Siap? Mbak Arinda? Siap? Tantangan perbedaan dengan kepalamu mamane itu aku cewek di tenang ada kepalaku. Loh itu manusiawi. Yang kita taat itu bukan kepalanya tapi aturannya. Ya. Gitu. Yang kita taati kan sampai itu boleh sedih harus khairat. Tapi bukankah yang kita susun ini hak bersama? Ya. Sampai yang aliyah boleh sedih dengan cara kepemimpinan Pak Rangga. Tapi bukankah yang kita taati sebenarnya bukan Pak Rangganya, tapi adalah hak yang kita susun bersama nizam kita. Begitu. Urusan Pak Rangga itu kan gaya kepemimpinan saja. Sampai nggak setuju dengan gaya kepemimpinan Mas Rifa, boleh-boleh saja. Yakinlah akan berakhir gaya kepemimpinan seperti itu. Gitu. Akan tergantikan dengan orang lain yang mungkin lebih kita suka. Pada saat Anda membayangkan suka, yakinlah ada juga nanti ketemu yang tidak suka. Wong suka itu sebenarnya hanya bayangan. Ya, dipandang dari kejauhan begitu suka, begitu dekat ternyata pukulnya banyak juga kan. Kita begitu memandang Gunung Kidul itu indah kalau memandangnya dari Bantul. Ya kan? Begitu datang Gunung Kidul ternyata ini angel lagi. Termasuk Omah Ibu Fitri barang. Ya, urung yang jelok. Ngono ki didelok kok Bantul kono rata lho. Aku ingin karo Pak Yai Habib bisa makan-makan di rumah makan puncak rindu. Ono kafe puncak rindu. Tidak kiai lho. Yang kafe. Iya ya biasa ini. Apa? Kopi merindu. Terus ya. Kalau Gunung Kidul ternyata rata ya Bapak. Begitu indah gitu. Wah, Gunung Kidul indah ya, indah mau Gunung Kidul. Gane ternyata semua ini apa sing longsor sekarang. Ya indah itu hanya kalau kejauhan, nanti kalau sudah dekat ya tahu kekurangannya ternyata Mbak Sandro alah panunen. Ngono itu lah kayak putih bersih ganteng. Begitu roh apa nun ono bekas putih kita. Ya. Makanya kalau cinta jangan terlalu cinta, kalau memuja jangan terlalu memuja, kalau benci jangan terlalu benci, kalau jelek jangan terlalu mencaci maki. Nah, gitu kan? Kalau senang jangan terlalu ternyata ahbib habibaka au nama asa yakuna bagidaka yaumama. Nah, yang benar adalah hak yang kita susun,
yang berdasarkan dari sumber-sumber yang hak juga. Nah, sumber yang hak adalah al-haqqu mir rabbik wala takunanna minal mumtarin, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah mendasarkan dasarnya dari Al-Quran dan hadis, itu kan dasar pemikiran kita kan dari Al-Quran dan hadis, ya itu saja yang diyakini, jangan khairannya, jangan rangganya, jangan rifanya, jangan asharinya, jangan siapa, jangan apa namanya, jangan siapa ini, jangan nandangnya, nandangnya itu memang simpatik, tapi tetap ada mengecewakannya juga. Dan tetap selain yang senang ada yang terkecewakan dengan nandang. Ya tak? Ada yang terkecewakan oleh Pak Nandang? Ada yang senang dengan Pak Nandang? Ada yang terkecewakan? Mbak Penny itu paling juga termasuk yang terkecewakan. Cuman bisa tutupi aja. Ini makanya pesannya jangan satu. Bagi yang terkecewakan jangan baper-baper banget. Gini kan Mbak Penny ya. Sampai di sini ada advice, ada pertanyaan, ada usulan. Ayo kita dari hasil yang dengan baca tadi, sepakat nggak Al-Mumtaz mau profesional? Kita serius, kita jadikan favorit, kita jadikan sebagai lembaga Islam yang membanggakan. Konsekuensinya kita harus serius loh. Sepakat nggak? Wahai para alumni, Anda punya peduli? Atau akan kau tinggalkan kami sebagaimana kau rasakan Al-Mumtaz sebagai tempat kosan saja? Ayo, aku nyinggung loh, tapi aku mengajak engkau peduli. Ada yang tersinggung? Ada masukan? Nah, keterangan tentang betapa kita harus serius dalam bertata organisasi itu jenengan tidak baca tadi keterangan yang sebegitu banyak. Jadi jangan ecek-ecek kalau mau mengelola lembaga Islam, ya jangan ecek-ecek. Kalau kita itu gak dohiran wa batinan untuk membuat yang terbaik sesuai kemampuan kita, kita itu sama dengan melecehkan Islam. Masa ngelola lembaga Islam kok mensyukur pokok melaku layamu tuala ya memalukan Islam. Di mana letak girohmu itu, Pak, gitu kan? Di mana? Maka harus serius. Gitu, masa kelola lembaga Islam ngomong samping ngatur, guys. Ora turu mongan mangan santuy. Apa jadinya? Ini tidak ada masukan, pertanyaan. Dengan tadi baca banyak ini, kenapa ada yang mau dia?
Atau mau diusulkan deh, diusulkan. Liana macamnya khatam ngomong. Dereng? Khatam belum? Kok dereng kok diterusne? Sapa sing iso khatam mau le macam? Mana? Mbak, nanti ini khatam. Ada sesuatu yang ingin sampaikan? Ya. Mana? Banyak orang yang mengatakan bahwa ikhlas itu kesadaran. Menurut saya enggak. Ikhlas itu harus ada proses, bahkan dimulai dari paksaan. Dan ikhlas itu maksimal, bukan saikhlas. Bukan syukur pokok laku. Itu ikhlas ya. Jadi kerja ikhlas, kerja ikhlas harus dimulai dari kerja keras dulu. Sebagaimana kita melaksanakan sholat, ajarannya dipaksa dulu, Pak, ikhlas dulu. Paksa dulu. Ini di lembaga. Santri Al-Mumtaz kuwi ampri ikhlas berjuang nek Al-Mumtaz tak lok-lok nesik denisi. Rodok kepaksa ora. Gitu. Tak lok-lok nek denisi. Kowe ngono kuwi ben kepaksa. Kalau kepaksa nek wis anu sesuai lah ikhlas. Sama ya. Umur 7 tahun suruhlah sholat. Ya. 10 tahun belum sholat cewek. Pukullah, dan 1.000, gitu kan? 4.000 ya, jadi supaya pukul. Itu artinya apa? Paksa. Jadi proses mulai dipaksa dulu. Nah, kita pun saya kira sama. Pada saat kita mengikhlaskan sesuatu, memulai dari memaksakan diri juga. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan, nanti kalau tidak melakukan lama-lama seperti sesuatu ada yang tertinggal gitu, kurang lengkap gitu. Nah, kalau sudah merasa sesuatu yang tertinggal, rasa-rasanya seperti kehilangan. Dan dari situlah nanti melakukannya dengan sukarela, ikhlas. Gitu, ya. Sama perjuangan ini juga begitu. Awalnya dilolok nih. Sampean ngaji ya di kongkon-kongkon. Saiki ku begitu aja ngaji buku dirijen. Suara ngaji nakok-nakok nih berikhlas. Ya. Sore ngaji udah kan? Apa? Sudah tunasiin. Ya wis kangen naruh ngaji sudah tunasiin. Yang paling diharap ngaji apa ini? Apa? Coba dia Mumtaz yang paling arep-arep ngaji apa? Apa? Hikam. Nah, Rama apa Rama? Hikam juga. Orang kudu rijet. Ya biarlah Mbak Rosi aja yang kudu rijet ya. Sayang besok saya untuk hikam besok saya harus ngaji balas budi. Ngaji balas budi. Ya, besok ngaji di Pertamina. Saya ngaji di Pertamina itu balas budi. Takoni. Yo ikhlas berbalas budi. Jadi uang kan harus begitu ya, tahu balas budi itu. Orang sekarang banyak yang tidak tahu balas budi. Mampu api, wayahe, dewe ape, ragilum. Saya terus terang ada 2 yang saya balas budi. Kejayan sama Pertamina. Itu bersama. Ngopo soalnya dia aku tinggal Mumtaz sumbangannya paling akeh kok ono.
Bu, kalau aja ngerti pesantren, mau dukungannya, kono urunan duit. Kalau sekarang mungkin nilainya kecil ya, tapi waktu itu bagi saya luar biasa itu. 8 juta. 8 juta itu, wah, zaman aku kere gajiku mau 800.000. 800.000 tak dimangan cah 6. Cah 6 ya Bu ya. Anakku loro, istriku masih 1. Terus saya santri ini 6. Gila, piro iki? 9. 800.000. Ya senajana santri ini ya tajak nandur-nandur terong, nandur-nandur. Itu pertama, boleh duit 8 juta. Langsung tak gaya kamar. Wah itu dia aja itu. Oh, menang aku, aku pol, kau pucuk bun-bun sampai tempat sikil aku teman. 8 juta. Makanya saya tenang saya sekarang. Ya, tinggal 2 pengajian itu yang saya tahan ya, pengajian balas. Mulai santri-santri itu soal balas budi ya. Balas budi ini orang ngeteri duit aku, ngewangnya aku berjuang. Oh, no hubungan. Ayo, kerasa orang. Kerasa, ayo. Sapi rasa nggak boleh. Mau atau gara-gara baper ya mulai. Jadi ya. Ya, kan dilokne barang ngono kuwi terbuka. Tapi ya ono yang panjen atine elek dimotivasi dengan cara begitu tersinggung rumo. Ya ono. Terus nyalah-nyalah gitu. Alhamdulillah. Gitu ya, Mbak. Mbak atine ikhlas itu begitu. Sampai sing berjuang apa? Boleh ganjaran langsung ikhlas. Itu mau siji. Apa? Golek ganjaran langsung ikhlas sih mung siji. Apa? Ayo siapa tahu, ngacung. Golek ganjaran langsung ikhlas iku mung siji. Ayo siapa tahu ngacung. Ayo. Apa? Oh, sing wis nikah ngerti. Mangan aja awalnya dipaksa-paksa loh. Ya toh? Mangan ini ganjaran ora? Ini awalnya dipaksa-paksa loh. Ya toh? Sing orang mau nikah. Wah, kecuali ana sing dipaksa lagi. Wah, ninarilahi lek sampai nikah ya dipaksa. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya tinggal 15 menit ini masih ada. Ya makanya saya ngajak yuk kita saat ini mulai ikhlas. Tapi ngikuti aturan main ya. Karena ini nanti gak bagus kalau ndak wala imarota ila bitoah nggak akan jadi bagus. Enggak imarota bitoah nggak bagus. Jadi aturan main yang kita buat itu kita taati. Yo ben lebih kondusif bar fingerprint ya coba balik nang kamar ben dak wong liya sudut nah ini den nah kok dak mampir nang kamar kecuali mengenai masalah tenan yang anak yang harus ditangani fingerprint dulu terus kemudian saat kerja ya yang baik yang jujur itu ya yang sungguh-sungguh itu tata aturannya dipakai tuh terus kemudian pamannya Mbak Umu dampingi santri-santri yang tafid dimaksimalkan dibetah-betahke dimaksimalkan kemudian bengi barang
beres murajaah saiki dimunculkan lagi biar bi'ahnya jadi bi'ah yang lebih solikan lagi ya. Apa meneh ya hal-hal yang biasa dipakai Pak Nandang itu kan hanya instrumen saja sebenarnya ya, itu instrumen tapi instrumen itu perlu juga dilakukan karena kita menyukuri teknologi kan, kita menyukuri teknologi. Jadi modernisasi itu memanfaatkan teknologi dan itu diperintahkan dalam Islam karena kita kan kita ya ayo ya kalau surat Ar-Rahman ya iyalah ya ya ma'syaral jinni wal insi ini stata'tum antang budu min aqtaris samawati wal ardi pangbudu illa bisultan. Bisultan itu kemampuan. Kalau kemampuannya sekarang sudah sampai teknologi, ya teknologinya dimanfaatkan. Gitu. Nah kalau tidak ngikuti kita tertinggal. Makanya Islam itu jangan menghalangi kemajuan, tapi membimbing kemajuan. Makanya teknologi dipakai. Al-Mumtaz terus mempergunakan teknologi. Tata organisasi ya diikuti yang baik. Wacana-wacana bahwa dakwah pun perlu dimanage, harus dimanage. Jadi al-haqqu bila nizamin yughalibul batil binidam atau yughalibul batil binidam, itu artinya tata organisasi manajemen yang bagus. Dan manajemen yang bagus itu hasilnya ya husnul tadbiri nisbul ma'isah. Nanti ma'isahnya ngikut. Ma'isah itu apa? Biaya kehidupan. Kalau biaya kehidupan itu gaji, ya gajinya akan bertambah. Sampai pengennya nggak mau ngoyo-ngoyo disik, tahu-tahu gajinya tambah, itu berarti telah menyatakan diri sebagai sebagai orang yang melamar pekerjaannya apa jenenge beban kehidupan. Amen melamar pada negara berarti membebani negara. Yang pas itu kita merintis bersama, kemudian kita menciptakan kebaikan bersama, yang kebaikannya kita panen bersama. Kita juga akan lihat nanti tahun ajaran baru ini jumlah santrinya naik enggak, yang bayar naik bertambah enggak. Terus kemudian siapa yang paling baik kinerjanya, ya nanti kita naikkan. Yang pas-pasan saja ya enggak naik. Ya Pak Nandang ya. Pak Nandang sudah kita mulai untuk ada tadi sejak kemarin. Pak Tolong yang kinerjanya bagus-bagus. Kita lihat tahun ajaran baru pemasukan tambah enggak? Kalau tambah yang bagus-bagus dilibat bisa dinaikkan namanya apa? TA-nya. Saya belum jawab begitu. Dan nanti seiring dengan kemajuan kita maisha kita bertambah. Husnul tadbiri nisbul ma'isah. Siapa yang taat pada aturan main, siapa yang kinerja lima ini ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, yang menghasilkan sesuatu yang mumtaz, maka nah itu konsekuensi logis sudah. Pak Nandang tetap seni. Yuk kita sejahtera bersama Pak Nandang.
Tapi jadi sama rata kayak pegawai negeri, sama rata pegawai negeri itu nggak menarik. Antara saya kerja sungguh-sungguh harus sungguh-sungguh podo wae, tidak ada. Maka begitu kan? Jadi, apa yang saya sampaikan sudah saya perintahkan untuk persiapan. Tapi menurun ya turun ya. Insya Allah enggak ya, bukan enggak ya. Secara jumlah santri kita itu memang menurun, tapi pemasukan dari sana Insya Allah bertambah, apalagi komitmen BUMPES. Ini terima kasih Mbak Febri, Mbak Febri. Oh sakit. Biasanya toko ini cukup bagus lah, ini tak lihat apa namanya, tak lihat apa apa pelaporannya ini loh, jadi ini setiap hari kita melihat ini kantin nih, kita tunggu ini progresnya nih Mbak Isti ya, nanti Mbak apa tapi laundrynya Mbak Rosi, ininya apa namanya Liana BUMPES-nya ya, kita tunggu terus progresnya. Itulah akan menjadi tambahan support lain. Maka saya tunggu juga komitmennya teman-teman yang ada di sini. Yo nek toko kene ono yo rasa nang rono ya. Nang rene wae. Lek kene rong ono usul supaya ono. Kenake kene ono rotas yo rasa golek apa? Roti sari roti gitu ya, rasa golek sari roti. Nah, apa deterjen Clean ono rasa tuku rinso ngono lho. Ya, kecuali yo Mbak sapa jenenge Mbak Feni gue rinso. Ayo kok rinso apa Clean. Tangi turu dikum. Terus tinggal yang Al-Mumtaz. Mulai Al-Mumtaz jamin ora apa jenenge. Ora bau. Ora bauan maksudnya ora bau apa. Rinso jamin bau. Ya kan? Loh, kenapa nggak pakai Clean? Gitu. Nah, mencuci sendiri dengan 12 jari. Nah, gue ini kan dikom tinggal ini sama sing nyucak ini nek omah. Ngati ini nek jaki ambil bersih gampang. PP nek pinggir jalan hilang nggak bersih ya. Nah, ini komitmen di situ itu penting juga. Ini artinya komitmen ya. Kita menjalin komitmen bersama. Jadi taat bitoah itu komitmen, kita komitmen atas aturan bersama ditaati, komitmen terhadap tugas yang sudah diberikan. Kalau perlu itu tugasnya itu selesai membantu teman. What can I do for you? Bukan malah kau yang jadi beban bagi teman yang lain karena pekerjaanmu nggak beres. Di komitmen begitu, ditoak itu. Nah, innahu la islama illa di jama'atin wala jama'ata illa di imaratin wala imarata illa itu. Cukup? Tidak ada usulan, pertanyaan? Mbak Amalia? Cukup?
Do you understand? Full? Understand full? Sepakat? Do you agree? Apa pertanyaan saya yang salah? Do you or you? Do. Do. Do you agree? Do what? Do. Do you agree? Mbak, siapa guys? Reni, do you agree? Semakin komitmen, semakin sehat. Oh, semangat sehat. Semangat sehat. Tak kurang semangat, perlu dicarikan penyemangat. Sudah ketemu belum? Sudah. Alhamdulillah. Mbak, aku digelitikan ini. Tinggi. Kalau sudah dikira cukup ya, thank you very much for your attention. Anything for our meeting today, let's pray to Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di setting yang lebih sip ya Pak, senang ya. Jangan terlalu lama proses. Ya Allah.